Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan lagi dalam suasana Ramadan yang penuh berkah dan penuh hikmah di tahun 1446 Hijriah ini. Salawat dan salam tentunya tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa penerang, Nabi pembawa perubahan besar di dunia ini, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan puasa atau bulan Ramadan merupakan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang mendatangkan kebahagiaan, bulan yang mendatangkan keberkahan. Umat Islam pasti akan senang ketika tiba datangnya bulan suci Ramadan. Dan kesenangan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Puasa Ramadan adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan puasa merupakan ibadah yang hanya kepada Allah dan langsung dinilai oleh Allah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa puasa Ramadan ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Karena puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Puasa adalah ibadah yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa mengaku berpuasa, tetapi kenyataannya itu bisa juga tidak. Orang bisa menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai sore, tetapi di dalamnya apakah dia itu bisa menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat mendatangkan kemakruhan di dalam menjalankan puasa tersebut? Maka di sini pasti dituntut keimanan dari orang tersebut agar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Begitu istimewanya bulan suci Ramadan, sehingga ketika di awal puasa sampai dengan akhir puasa itu ada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal di sini, di awal puasa Ramadan ada suatu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan ketika melaksanakan kita puasa Ramadan.
Yang pertama adalah akan diampuni dosa kita oleh Allah, baik itu dosa yang tersembunyi ataupun dosa yang terang-terangan. Ini di hari pertama kita menjalankan puasa Ramadan. Dosa yang tersembunyi itu bagaimana contohnya? Ada banyak hal dosa yang tersembunyi. Salah satu di antaranya adalah sifat riya yang ada pada diri seseorang. Apa itu riya? Riya adalah sifat ingin dipuji atau sifat ingin dihargai oleh orang lain dan mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada seorang yang rajin sholat, ternyata dia bukan semata-mata karena Allah, tetapi dia hanya ingin dibilang orang yang beriman oleh orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang rajin sodakoh, ada orang yang rajin dermawan. Dia tidak lillahi ta'ala karena Allah, tetapi dia hanya ingin dibilang dia suka memberi, dia itu adalah orang kaya, dia itu dermawan dan lain-lain. Itu adalah riya. Lalu ada lagi dosa yang tersembunyi, iri, dengki, tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Itu termasuk dosa yang tersembunyi. Nah, ketika kita mengetahui apa itu dosa-dosa yang tersembunyi, semoga kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang dapat membuat dosa pada diri kita, walaupun itu tidak diketahui oleh orang lain, hanya diketahui oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga dosa yang terang-terangan. Apa itu dosa terang-terangan? Contohnya adalah ketika kita berani kepada kedua orang tua kita, kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita menyela perkataannya, itu dosa yang terang-terangan. Atau kita berani kepada guru-guru kita, membantah perintah guru-guru kita, baik itu secara lisan ataupun di dalam hati, itu juga termasuk dosa kepada guru kita ketika guru kita mengajarkan atau memerintahkan kebaikan kepada kita. Semoga kita juga tidak melaksanakan atau tidak terjebak dalam dosa yang seperti itu. Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Dan kalaupun entah disengaja, diketahui atau tidak diketahui, kita pernah terjebak ke dalam dosa tersebut lewat hikmah atau lewat pahala dari puasa hari pertama bulan Ramadan, Allah semoga menghapus dosa-dosa kita yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah puasa di hari pertama, yang kedua adalah Allah akan membangunkan 50 kota yang indah di surga. Bayangkan, 50 kota yang indah di surga. Bagaimana wujud penghargaan Allah terhadap puasa? Begitu besar. Coba kita bayangkan di sini, jangankan 50 kota, kita bikin rumah yang layak, yang bagus saja susah. Tetapi lewat pahala puasa di hari pertama, Allah akan membangunkan 50 kota yang indah di surga. Alangkah besarnya penghargaan Allah terhadap puasa Ramadan ini. Lalu yang selanjutnya, hikmah di puasa di hari pertama bulan Ramadan adalah Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi dari apa yang kita alami sekarang. Diangkat derajatnya lebih tinggi. Bagaimana Allah akan mengangkat derajat kita? Tentunya dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Salah satunya adalah puasa. Bukti derajat kita ditinggikan oleh Allah adalah adanya penghargaan dari orang lain kepada kita. Kita akan lebih dihormati oleh orang lain. Kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Orang lain akan merasa segan kepada diri kita. Itu adalah contoh Allah telah meningkatkan derajat kita. Allah itu ketika mau meningkatkan derajat seseorang itu mudah, ibaratkan membalikan telapak tangan, dan itu juga pantas. Tidak ada yang susah bagi Allah. Contoh yang sudah turun-temurun, kisah Bilal bin Rabah, itu adalah contoh sahabat, seorang budak hitam, legam, mohon maaf. Tetapi
Karena keimanannya dan kecintaannya kepada Rasulullah, Allah angkat derajatnya. Dia menjadi sahabat yang kelak akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus melaksanakan hal-hal yang baik agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, hikmah puasa yang selanjutnya adalah Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membukakan pintu surga bagi umat Nabi Muhammad yang menjalankan puasa Ramadan. Dan Allah akan memerintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup pintu neraka untuk umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan puasa Ramadan. Apa itu surga? Surga itu adalah tempat yang sangat indah yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Sebagai bentuk balasan kepada umat Islam atau umat Nabi sebelumnya yang taat kepada Allah dan mau beribadah kepada Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Surga itu adalah bayangan terindah dari makhluk Allah, dan itu pun belum ada seujung kukunya dari keindahan yang sebenarnya yang ada di dalam surga. Alangkah luar biasa indahnya surga. Lalu apa itu neraka? Neraka itu adalah tempat bara yang sangat besar sebagai hukuman atau balasan bagi umat manusia yang ingkar kepada Allah, yang ketika di dunia dia selalu berbuat dosa, dia selalu berbuat zalim, dan begitu berat siksa ketika ada di dalam neraka. Bayangkan ketika kisah Raja Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah, lalu Allah mengutus burung ababil dengan sebutir kerikil di masing-masing jari burung tersebut, lalu dijatuhkan kepada tentara Raja Abroha. Kerikil yang diambil dari dasar neraka ketika lewat di atas tubuh tentara Raja Abroha itu tembus. Itu baru kerikilnya, apalagi baranya, apalagi api yang berkobar-kobar di dalam neraka. Itu sangat luar biasa pedihnya. Makanya dengan adanya puasa, dengan adanya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, harapan kita kelak akan masuk kepada surganya Allah dan dijauhkan dari siksa nerakanya Allah. Ada sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa bisa diamalkan sehari-hari, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku ridhomu dan surgamu, dan jauhkanlah aku dari murkamu dan nerakamu. Ini bisa kita amalkan sehari-hari, diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik agar kita kelak terhindar dari siksa nerakanya Allah dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hikmah puasa di hari pertama bulan Ramadan. Balasan-balasannya sangat indah, sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita sudah menjalankan puasa Ramadan, tentunya ada dampak yang kita peroleh setelahnya. Jadi tidak hanya kita sekedar beribadah, menahan lapar dan dahaga, membaca Al-Quran, sholat sunnah atau yang lainnya. Itu bagus, sangat dianjurkan oleh Allah dan berpahala besar. Tetapi ada dampak lain yang kita dapatkan ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah terciptanya kedisiplinan yang ada pada diri kita. Kenapa seperti itu? Karena puasa di dalamnya adalah salah satunya mengajarkan kedisiplinan. Disiplin ketika pagi, waktunya sahur, kita makan sahur. Ada batasan sahur, nanti ada imsak, menandakan bahwa puasa akan segera dimulai. Kita mulai menahan lapar, menahan dahaga, menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi sampai dengan sore terbenam matahari di waktu maghrib, kita baru berbuka puasa.
hal tersebut kita tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang, yang menyalahi ketentuan puasa. Tentunya dampak tersebut juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada diri kita. Contohnya adalah kita sholat lebih tepat waktu. Kita jangan mengakhirkan sholat. Afdhalu sholati fil awalil waktu. Sebaik-baik sholat adalah ketika dilakukan di awal waktu. Lalu sebagai seorang pelajar juga, atau sebagai seorang pendidik juga, kita harus tertib. Salah satu yang sederhana adalah datang tidak terlambat dan pulang tidak terlalu cepat. Lalu hal-hal lain yang dapat berdampak adalah kepekaan kita terhadap sesama. Ketika kita mendapatkan lapar dan dahaga, bagaimana rasanya lapar? Kita lapar, kita tahu kapan kita akan makan, kita tahu kita akan minum. Di siang hari kita lapar, kita tahu nanti sore hari kita akan minum, kita akan makan dengan makanan yang kita inginkan. Tetapi ketika orang-orang fakir miskin di luar sana yang tidak seberuntung kita, di mana ketika mereka lapar, mereka tidak tahu kapan akan makan yang sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya dari hal tersebut menumbuhkan rasa di hati kita untuk dapat berbagi dengan orang lain. Kita tidak pelit, kita tidak kikir, kita mau berbagi makanan, kita mau bersedekah, kita mau berinfak, dan tentunya memberikan manfaat kepada orang lain, dan memberikan manfaat pahala juga kepada diri kita sendiri, yang nantinya tentunya Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar yang dapat kita terima. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.